Lah, kalau sampai balik tidak diakekoi, entah karena tidak sempat atau karena memang faktor ekonomi dan seterusnya, sampai anak ini balik, bagaimana? Apakah masih berlaku kesunahan? Sudah, tidak berlaku kesunahan. Jadi bapak atau yang wajib menafkahi ini tidak berlaku kesunahan baginya. Tetapi anak ini kalau mau dia boleh mengakekoi dirinya sendiri. Jadi anak yang sudah balik pada saat belum balik tidak diakekoi, maka dia bisa mengakekoi dirinya sendiri. Mencintai Rasulullah, bersemangat dalam mengikuti sunnah, meneladani akhlaknya Rasulullah, berilmu beramal serta mengajarkan adalah tujuan yang diutamakan, meneruskan perjuangan para nabi untuk meraih surga yang abadi, beriman kepada Allah dan Rasulnya, berakhlak mulia sesama makhluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Ibu-ibu jamaah muslimat An-Nisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ibu sinten? Triyono. Ya, Ibu Priyono ya. Oh, Triyono. Ya, alhamdulillah beliau mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Utamanya adalah dikaruniai cucu yang keberapa, Putri? Oh, pertama. Oh, baru launching berarti nih, ya. Iya, ya. Rencananya berapa cucu, Putri? Tergantung yang memberi. Iya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan banyak kesempatan untuk berbuat kebaikan, berkumpul dalam ketaatan. Kita sudah membaca Al-Qur'an bersama, dilanjutkan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang itu kita lakukan dalam rangka tasyakuran dan aqiqah, ya, dalam rangka tasyakuran aqiqah Ananda Naura Fidana Wasena yang telah lahir pada sepekan yang lalu, ya, hari Rabu tanggal 9 Oktober tahun 2024, ya, putri dari Bapak Haris Karismanda dan Ibu Sulistia Utami. Mudah-mudahan diberikan tumbuh kembang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak yang solihah dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada keluarganya, agama dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya ingin menjelaskan tentang sedikit masalah aqiqah. Jadi aqiqah ini bahasa Arab, ya, ain, qaf, ya, qaf, ta, aqiqah, ya. Aqiqah ini secara bahasa maknanya adalah rambut yang ada pada kepala bayi saat bayi dilahirkan. Jadi bayi ketika dilahirkan itu kan sebagian sudah ada rambutnya. Rambut itu dalam bahasa Arab disebut dengan aqiqah. Nah, secara bahasa itu makna dari aqiqah. Adapun secara istilah syara, aqiqah ini adalah penyembelihan binatang yang layak untuk kurban, ya, pada saat pemotongan rambut bayi setelah 7 hari kelahiran. Itu yang dimaksud dengan aqiqah dalam pengertian syariat. Kemudian sembelihan tadi dagingnya dibagikan selayaknya sesuai dengan ketentuan kurban, ya, tetapi dalam keadaan matang. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi yuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Rawahu Tirmidzi. Yang maknanya adalah
bayi itu digadaikan dengan jaminan akikohnya. Ini saya terjemahkan dulu, saya maknai dulu, nanti saya jelaskan maksudnya apa. Jadi bayi itu para jamaah digadaikan dengan jaminan akikohnya, yang mana akikoh itu disembelih pada hari ke-7 dari hari kelahiran, dan pada hari itu si bayi dipotong rambutnya dan juga diberi nama. Apa maksud dari perkataan Rasulullah murtahanun biaqiqatihi? Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dari digadaikan dengan jaminan akikoh adalah bahwa bayi itu tidak akan tumbuh dengan sempurna sampai dia dilakukan yang namanya akikoh. Ini makna yang pertama. Tetapi ada juga para ulama yang mengatakan bahwa maksudnya adalah bahwa bayi tersebut tidak akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada kedua orang tuanya nanti pada hari kiamat sampai dilaksanakan akikoh. Oleh karenanya para jamaah, kalau kita punya anak ya, kita ingin mendapatkan syafaat dari anak, di antara upayanya adalah kita melaksanakan akikoh. Kemudian para jamaah, kalau yang lahir itu adalah bayi laki-laki, maka disembelih 2 ekor kambing. Tetapi untuk seorang bayi perempuan, maka disembelih seekor kambing dengan ketentuan yang sama yang juga ada pada binatang kurban. Jadi kalau orang mau kurban itu kan nggak asal beli binatang begitu kan, ada ketentuannya, harus sehat, tidak ada cacat, ya kan. Nah, maka binatang yang disembelih untuk akikoh itu sama seperti itu. Jadi para jamaah, kambing yang disembelih untuk akikoh adalah kambing yang memenuhi syarat sah disembelih untuk kegiatan kurban. Jadi sama. Jadi kalau sah dibuat kurban, maka sah dibuat untuk akikoh. Seperti itu. Terus kalau seandainya ini orang tuanya, apalagi di masa sekarang ya, ekonomi sedang sulit ya, ekonomi sedang nggak karu-karuan, bisanya cuma seekor kambing, padahal anaknya cowok. Bagaimana ini? Apakah bisa dilaksanakan akikoh? Bisa. Jadi asal kesunahan, inti kesunahan, apabila seseorang lahir diberi anak laki-laki dan dia hanya mampu menyembelih seekor kambing, maka sudah, silakan dilaksanakan. Itu sudah terpenuhi asal kesunahan ya, seperti itu. Kalau nanti seandainya ada kelebihan rezeki, maka bisa menyembelih kambing yang kedua, seperti itu. Dan kita juga harus paham para jamaah, akikoh ini berbilang berdasarkan jumlah anak. Jadi kalau seandainya istrinya ternyata pas USG, itu kok kata dokternya ini kembar ini, Bu, ini anaknya jenengan ini kembar 5, sepertinya laki-laki semua. Maka berarti 5 kali 2 berapa ekor? 10, ya seperti itu. Jadi bukan, oh udahlah lahir satu lahiran cuma 2 ekor, enggak, bukan seperti itu. Jadi akikoh ini berbilang berdasarkan jumlah laki-laki. Jadi kalau terlahir bayi kembar laki-laki, maka diakikohi sebanyak memotong 4 ekor kambing, seperti itu. Kapan waktunya? Waktu yang paling utama untuk menyembelih akikoh itu adalah pada hari ke-7 pasca kelahiran. Sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis yudbahu anhu yauma sabi'ihi. Jadi disembelih binatang itu pada hari ke-7 setelah kelahiran. Nah Ustadz, ini sudah nyari kambing tidak nemu-nemu, bagaimana ini? Maka kalau seandainya tidak nemu atau memang belum siap karena mungkin masih di rumah sakit misalnya ya, dan seterusnya, atau ya ada urusan tertentu yang memang harus dikerjakan, maka bisa dilaksanakan setelahnya. Terus berlaku kesunahan itu sampai anak itu balik. Jadi boleh ibu, kalau lah ini anaknya sudah setahun ya Ustadz, ini sudah bisa jalan Ustadz, sudah 2 tahun misalnya, ini sudah cerewet, ini sudah ngomong, pinter ngomong, ini masih diakikoi, sudah TK Ustadz, bagaimana? Ini kesunahan melaksanakan akikoh terus berlaku sampai anak itu balik. Kita sudah menjelaskan dulu ya ibu-ibu ya, tanda-tanda balik seperti apa. Jadi selama anak belum balik, orang tua ini masih berlaku hukum sunnah ya,
untuk melaksanakan akikah ya. Dan yang mengakikahi siapa? Yang wajib menafkahi. Siapa yang wajib menafkahi? Ya, bapaknya ibu. Ya, bapaknya, bukan kakeknya, bukan mbahnya. Tapi kalau mau melaksanakan ya silakan. Jadi karena seneng ya, misalnya cucu yang pertama, nunggu-nunggu akhirnya diberi cucu oleh Allah Subhanahu wa taala, wis nak, jangan usah khawatir, bapak yang mengakikahi. Silahkan, boleh. Seperti itu. Lah, kalau sampai balik tidak diakikahi, entah karena tidak sempat atau karena memang faktor ekonomi dan seterusnya, sampai anak ini balik, bagaimana? Apakah masih berlaku kesunahan? Sudah tidak berlaku kesunahan. Jadi bapak atau yang wajib menafkahi ini tidak berlaku kesunahan baginya. Tetapi anak ini kalau mau dia boleh mengakikahi dirinya sendiri. Jadi anak yang sudah balik pada saat belum balik tidak diakikahi, maka dia bisa mengakikahi dirinya sendiri. Kemudian para jamaah tadi ya, bayi diputer gitu, ditawafkan ya, dikelilingi bawa gunting, rambutnya diapakan? Ya dipotong, ibu-ibu, masa dikerimbat, enggak kan? Dipotong rambutnya. Jadi memang seperti itu. Rambut bayi ya ini memang sunnah dicukur pada hari ke-7. Hukumnya sunnah pada hari ke-7, dan kemudian dari rambut yang dicukur tadi itu ditimbang, kemudian disedekahkan berupa emas seberat rambut tersebut. Waduh Ustadz, ini emas sekarang mahal, 1 juta sekian per gramnya misalnya. Nah, ini anak saya rambutnya tebel pada saat lahir ini. Maka bisa, kalau memang tidak mau sedekah emas, maka boleh sedekah perak. Ya. Jadi kalau memang pengen lebih ekonomis misalnya, maka bisa sedekah dengan menggunakan perak. Jadi bayi pada hari ke-7 rambutnya dipotong, potongan rambut tersebut ditimbang, kemudian disedekahkan dengan ukuran berat rambut tersebut berupa emas atau berupa perak ya. Dan bayi ini juga diberi nama pada hari ke-7 ya. Yuhlaku ra'suhu, yuhlaku ra'suhu, jadi dipotong rambutnya, wa yusamma, dan diberi nama. Diberi nama yang bagaimana? Diberi nama yang baik. Diberi nama yang baik. Dan ini ada tuntunannya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk sunnah adalah kalau diberi anak laki-laki itu memberi nama dengan nama Abdullah atau Abdurrahman. Jadi dua nama ini adalah nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga ngasih nama Muhammad, nama-nama para nabi, nama-nama para sahabat ya. Nama-nama istri Rasulullah, nama-nama tokoh-tokoh perempuan soleh yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Maryam. Ya. Ini anak saya ini, promosi ini ibu-ibu ya. Ini namanya Abdullah ya. Uwais Abdullah. Uwais nama sahabat, Abdullah biar masuk hadis tadi itu. Kalian yang perempuan namanya Umamah. Umamah ini adalah nama dari cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cucunya, cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis ketika Rasul itu sedang sholat, ya, Umamah ini menaiki punggung Rasulullah. Nah, tapi Rasulullah saking welasnya beliau, saking cintanya beliau, jangankan kepada cucunya, kepada orang lain aja beliau sangat cinta sekali kan, sangat ulas sekali kan. Ya, ketika Umamah ini menaiki beliau ketika turun atau ketika naik dari sujudnya, beranjak dari sujudnya, beliau pelan-pelan. Supaya apa? Supaya cucunya tidak jatuh. Umamah Maryam. Maryam ini merupakan ibunda dari siapa? Nabi Isa alaihissalam, perempuan yang paling mulia sejagat raya. Itu Maryam. Jadi kita kasih anak-anak kita nama yang baik, nama-nama yang mengandung makna yang baik. Soalnya beberapa orang itu ngasih nama tidak karu-karuan, asal saja. Dan diriwayatkan ada hadisnya ini ya, kalau Abdullah dengan Abdurrahman itu merupakan nama yang paling dicintai oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul asma'i ilallah Abdullahi wa Abdurrahman." Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman.
Jadi nama-nama yang menunjukkan penghambaan kepada Allah. Abdullah itu maksudnya artinya adalah hamba Allah. Abdurrahman itu maksudnya adalah hamba Allah yang sifatnya welas asih. Dan ini kalau manggil ini harus hati-hati para jamaah. Kalau nama bayi kita, nama anak kita itu disandingkan dengan nama Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razak misalnya, kemudian Abdul Malik misalnya, maka ini jangan dipanggil potongan yang kedua. Jadi jangan dipanggil Rahman misalnya, karena beberapa nama itu khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rahman ini tidak boleh dinamakan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manggilnya harus Abdurrahman misalnya, Abad misalnya, seperti itu, atau Abdul Hayy misalnya, ya. Ini nama atau Abdul Razak. Nah, ini nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nama yang memang tidak khusus bagi Allah, seperti Rahim. Kalau Rahim ini tidak khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi juga dinamakan dengan Rahim, Rauf, ya. Jadi boleh dinamakan Abdur Rauf, boleh dinamakan Abdur Rahim, dan boleh orang dinamakan Rahim, boleh dinamakan Rauf, boleh. Nah, itu boleh karena Nabi juga disebut seperti itu. Kalau seandainya orang itu dinamai dengan nama jelek, karena ada orang itu namanya di KTP itu tulisannya setan, para jamaah, ada. Nah, namanya seperti itu. Ada. Bagaimana ini disuruh ngerubah? Suatu ketika di zaman Rasul ini, para jamaah, ada perempuan itu namanya Asiyah. Asiyah. Bukan Asiyah ya, bukan. Tapi Asiyah. Ain, sod, ya, ta. Ya, ain, alif, sod, ya, ta. Yang artinya adalah perempuan yang maksiat. Bukan Asiyah. Kalau Asiyah bagus. Asiyah ini adalah istrinya siapa? Bukan. Istrinya Fir'aun. Ya, istrinya Fir'aun, ibu-ibu. Asiyah. Istrinya Fir'aun. Ya. Ya. Aisyah lain lagi. Aisyah lain lagi boleh. Aisyah boleh. Anak saya nomor 2 namanya Aisyah. Nomor 3. Nomor berapa ya? Nomor 5. Nomor 5. Yang kedua namanya Fatimah. Ya. Padahal cuma 5, nggak hafal gimana ini. Jadi suatu ketika ada perempuan itu namanya Asiyah. Asiyah itu dari kata aso yasi, maksiyah. Jadi maksudnya maknanya adalah perempuan yang maksiat. Kemudian diganti oleh Rasulullah. Rasul mengatakan anti jamilah. Jadi asalnya namanya Asiyah diganti Jamilah. Kalau Jamilah apa artinya? Cantik, elok, anggun. Nah itu ya para jamaah. Jadi seperti itu. Kalau namanya jelek diganti. Ya. Nama jelek diganti. Oleh karenanya panjenengan, kalau seandainya tidak ngerti bahasa tertentu, jangan asal comot saja. Jangan asal comot saja. Ya, ambil, ini kayaknya bagus ini. Ternyata maknanya jelek. Ya, harus hati-hati. Ini tanya dulu, Ustadz, ini maknanya apa? Maknanya apa? Ditanyakan dulu. Ada orang itu namanya samperin saya di waktu malam, para jamaah. Samperin saya di waktu malam. Yang bahasa Arabnya adalah zurni laila. Zurni, zur, kunjungilah ni saya, lailan di waktu malam. Jadi nama anak lah ini kan karena mungkin ada nama ini gitu ya. Jadi harus tanya terlebih dahulu, Ustadz, ini boleh nggak nama seperti ini? Artinya bagaimana, bagus apa tidak? Kalau memang bahasa Arab. Seperti itu. Kemudian tadi sudah kita jelaskan bahwa kita orang yang akikah itu menyembelih kambing, dan akikah ini terkadang ya tadi kita sebutkan hukumnya sunnah, para jamaah. Terkadang bisa juga menjadi wajib apabila dinazarkan. Kalau orang nazar, saya bernazar akan mengakikahi anak saya, maka di sini akikahnya ini menjadi wajib karena nazar. Maka jika demikian, ini semuanya harus disedekahkan, dibagikan. Tapi kalau yang akikah hukum sunnah bukan nazar, maka di sini dibagi menjadi 3 bagian.
sepertiga disedekahkan kepada orang-orang fakir miskin, sepertiganya lagi dihadiahkan, karena orang kaya nggak butuh sedekah ya, orang kaya mendapatkan hadiah dihadiahkan kepada orang kaya, sepertiganya lagi boleh dimakan sendiri. Ya, ini ketentuannya seperti itu, tapi juga boleh kalau tidak seperti itu ya. Ini secara kesunahan, secara afdol hukumnya seperti itu. Tapi kalau hukum dari akikah ini wajib karena dinazarkan, maka disedekahkan, diberikan kepada orang lain semuanya. Dan ada yang perlu diperhatikan ketika membagi daging binatang akikah ini adalah ya, daging itu harus dibagikan, bukan diperjualbelikan. Jadi mentang-mentang dia jagal punya cucu kemudian ngakikohi dagingnya dijual, tidak boleh para jamaah. Jadi tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian pada saat menyembelih dan menguliti dan mengambil dagingnya, ini disunahkan untuk tidak mematahkan tulangnya, kecuali di bagian ruas-ruasnya saja. Jadi seperti itu, disunahkan untuk tidak mematahkan tulangnya, tetapi hendaknya dagingnya itu dipotong pada tiap ruas atau persendian tulang. Kenapa demikian? Ini adalah merupakan simbol keselamatan, harapan keselamatan anggota tubuh anak yang diakikoi ya. Jadi seperti itu. Dan akikah ini para jamaah diberikan dalam kondisi sudah matang, sudah dimasak ya, dan diantarkan. Utamanya diantarkan. Jadi kalau ada yang nanya, kalau bikin akikah lebih utama mana Ustadz? Diantarkan, di delivery, atau ngundang orang? Ya sebenarnya yang utama adalah diantar. Tapi ya tidak apa-apa, bukan berarti ibu-ibu tidak mau ya ibu-ibu ya. Jadi diutamakan untuk diantarkan daripada mengundang. Jadi sebab lebih disunahkan ya, lebih disunahkan untuk diantarkan makanan itu dalam kondisi matang daripada mengundang untuk menerima pembagian daging tersebut ya. Kemudian kalau daging kurban kita tahu biasanya dibagikan dalam kondisi mentah, dalam kondisi segar. Kenapa kita mengerjakan akikah? Ya tentunya ini adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perintah Rasulullah pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah ini sebagai ungkapan kebahagiaan kita. Orang senang. Ungkapan rasa syukur seseorang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan keturunan yang akan melanjutkan perjuangannya, meneruskan nama keluarganya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan peluang untuk mendapatkan doa anak soleh kalau memang dia berhasil mendidik anak tersebut. Dan juga memberikan pengumuman nasab. Oh ternyata adik Naura ini adalah putri dari Bapak Haris misalnya. Biar tahu, oh ini anaknya ini anaknya itu. Nah, ini diumumkan ini kan, diviralkan gitu. Biar tahu. Ini termasuk hikmah dan tujuan dari pelaksanaan akikah. Dan tentunya tadi sudah saya jelaskan bahwa akikah ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang dikuatkan. Kalau memang bisa kita kerjakan ya. Bagi bapak si anak. Lah orang biasanya kalau punya anak itu senang melakukan akikah ini. Jadi kayak simbol, oh saya ini sudah jadi bapak ya. Sesuatu banget begitu bagi seorang bapak itu kalau sudah punya anak. Kalau urusan akikah yang ini hukumnya adalah sunnah dan dia mengupayakan itu, maka tentunya perkara lain yang hukumnya wajib harus diupayakan. Ini hukumnya sunnah, kita kerjakan, kita upayakan, kita usahakan. Nah, berarti yang wajib juga kita harus lebih, usahanya harus lebih. Apa yang wajib itu? Yaitu memberikan dan mengarahkan kepada anak tentang pemahaman Islam, pendidikan kepada anak yang memadai dan mencukupi. Karena ini hukumnya adalah wajib. Orang tua itu bukan hanya tugasnya yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan, dia hanya itu para jamaah. Tetapi lebih dari itu, ada kewajiban lain yang harus ditunaikan oleh orang tua, memberikan pendidikan agama yang memadai, bukan hanya ngasih makan, ngasih tempat tinggal dan pakaian, bukan hanya itu ya. Bukan hanya itu. Jadi kita ini dibedakan dengan binatang. Kalau binatang kan ya mereka ini induk, itu ngasih makan kepada anaknya. Nggak diajarin tata krama. Nggak diajarin tata krama. Kucing itu ya
Induk kucing itu ketika punya anak, anaknya disusui, dibesarkan lah. Ternyata udah besar, emaknya disetubui sendiri, kan begitu kan? Itu kucing, nggak ada tata keramanya, nggak ada tarbiyahnya, nggak ada pendidikan agamanya, dan dia memang nggak ada tuntutan itu. Tapi kalau kita manusia, maka kita ada tuntutan lebih. Kita dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus mengemban tanggung jawab itu sebagaimana mestinya. Kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang ilmu agama sebagaimana mestinya. Pembinaan rohani dan budi pekerti Islam. Kita ajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Allah itu tidak butuh dengan makhluknya. Allah itu disifati dengan segala sifat yang menunjukkan kesempurnaan dan maha suci dari hal yang menunjukkan kekurangan. Ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa Allah hanya meridhoi Islam sebagai satu-satunya agama yang benar. Islam merupakan agama seluruh para nabi. Ya, Islam ini agama semua nabi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang mereka sampaikan, para nabi sampaikan, halal haram, itu semuanya adalah benar seperti itu. Kabar berita tentang halal ghaib di masa mendatang di akhirat, apabila disampaikan oleh para nabi, itu semuanya adalah benar. Jadi para jamaah, saya tutup dengan ungkapan bahwa cinta orang tua kepada anak, sekali lagi, itu tidak cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan saja, tetapi juga harus mengajarkan keislaman sejak dini. Ya. Anak solehlah yang nanti akan peduli dan berbakti kepada orang tua selama orang tua hidup dan bahkan setelah orang tua itu meninggal. Dan anak itu tidak akan menjadi soleh kecuali dia paham agama, dan dia tidak akan paham agama kecuali mendapatkan didikan agama yang memadai. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan berbakti. Dan utamanya untuk sahibul hajah, mudah-mudahan putri pertama mereka berdua yang berbahagia, ya, cucu pertama Ibu Triyono dan Bapak, ya, diberikan tumbuh kembang yang baik, ya, dijadikan anak yang sehat, ya, dijadikan anak yang solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian juga doa yang sama untuk anak-anak kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kalau mungkin ada sesi tanya jawab. Jam berapa ini ya? Iya, monggo silahkan kalau memang ada. Ayo ke Syahama.